Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidatul Rahmah. Di sini akan menjelaskan tentang energi dan termodinamika pada reaksi kimia. Nah, sebelum kita ke pembahasan, di sini ada pertanyaan ya, mengapa temperatur berubah saat reaksi kimia berlangsung? Sebelum menjawab ini, kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau memindahkan panas. Di mana di sini kerja yang maksud di sini adalah energi yang digunakan untuk memindahkan suatu objek ya dengan massa tertentu. Nah, sedangkan panas energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu atau temperatur dari suatu objek tertentu. Nah, di sini termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja serta sistem pembatas dan lingkungan. Nah, salah satu cabang dari termodinamika di sini adalah termokimia yang merupakan ilmu yang mempelajari perubahan panas yang terjadi dalam reaksi kimiawi. Nah, di sini pun dibahas tentang energi dalam atau energi internal. Ya, di mana energi internal dari suatu sistem itu adalah jumlah total energi kinetik dan energi potensial dari semua komponen yang ada dalam suatu sistem. Ya, nah, energi internal ini dinotasikan dengan E. Nah, hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, implikasi dari hukum ini adalah implikasi hukum ini pada energi dalam ini adalah suatu perubahan energi dalam ya, atau dinotasikan dengan delta E sama dengan penjumlahan kalor atau Q yang diserap atau dilepas dari sistem dengan kerja yaitu W yang dilakukan oleh suatu dilakukan atau diterima oleh sistem itu sendiri. Nah, di sini ada perubahan energi internal, ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini grafiknya ke atas, jika energi itu lebih besar dari 0, itu artinya energinya itu energi akhir lebih besar daripada energi awal. Itu artinya sistem menyerap energi dari lingkungan. Nah, reaksi kimiawinya yang diikuti dengan perubahan energi ini disebut dengan endoterm. Nah, yang kedua di sini, nah jika energi itu lebih kecil dari 0, itu artinya energi akhirnya itu lebih kecil dari energi awalnya. Nah, ini artinya di sistem itu melepaskan energi ke lingkungan. Nah, ini biasa disebut dengan eksoterm. Nah, selanjutnya jika terjadi perpindahan energi antara sistem dengan lingkungan, ya energi yang dipindahkan tersebut berada dalam bentuk panas atau Q ataupun kerja yaitu W. Dengan demikian besarnya energi yang dipindahkan adalah setara dengan panas dan kerja. Nah, di sini dirumuskan dengan E sama dengan Q plus W. Nah, pada gambar di sini ketika sistem melepaskan panas, Q-nya itu bernilai negatif dan W-nya di sini positif, dan begitu pun sebaliknya. Nah, di sini entalpi. Entalpi ini jumlah energi dalam suatu sistem, ya, di mana di termodinamika ditambahkan dengan jumlah energi yang dilakukan untuk melakukan usaha atau untuk melakukan untuk memiliki volume dan tekanan. Nah, di sini dirumuskan bahwa entalpi itu sama dengan hasil penjumlahan dari energi dengan usaha. Nah, di mana usaha di sini adalah hasil dari perkalian tekanan dengan volume. Nah, sehingga dapat dinyatakan dengan entalpi sama dengan energi plus tekanan kali volume. Nah, selanjutnya entalpi di sini, entalpi suatu zat tidak dapat diukur. Nah, akan tetapi
entalpi yang tetapi entalpi ini hanya bisa diukur perubahan entalpinya, yaitu delta H. Di mana di sini delta H itu hasil dari entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Nah, apabila entalpi produk itu lebih besar dari entalpi reaktan, maka perubahan entalpinya bernilai positif. Perubahan entalpi yang bernilai positif ini disebut dengan endoterm. Itu artinya itu artinya penyerapan kalor itu dari lingkungan ke sistem. Nah, begitupun sebaliknya, apabila entalpi reaktan itu lebih besar daripada entalpi produk, maka perubahan entalpinya bernilai negatif, maka dia bersifat eksoterm, ya. Terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Di sini bisa dilihat ketika delta H lebih besar dari 0 disebut endoterm, ya, panas masuk ke sistem dari lingkungan. Nah, ketika delta H-nya lebih kecil dari 0 maka disebut exotherm. Itu artinya sistem melepas panas ke lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ya, mengapa temperatur berubah saat reaksi kimia berlangsung. Nah, di sini jawabannya itu karena pada reaksi kimia itu dibutuhkan energi dan kadang-kala melepaskan energi. Tapi biasanya suatu unsur itu sudah memiliki data entalpinya sendiri. Nah, salah satu bentuk energi yang menyertai reaksi kimia adalah panas. Maka dari itu akan terjadi perubahan suhu pada reaksi kimia yang ditandai dengan aliran kalor dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya suhu reaksi dapat lebih tinggi ataupun lebih rendah dari reaktan. Ya, tergantung pada apakah dia melepas kalor atau menyerap kalor. Seperti itu. Terima kasih. Mohon masukan dan perbaikan dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.